di masyarakat kita tiba-tiba muncul orang seperti itu, membawa berita mimpi. Ya. Pertama kali yang wahyu yang turun kepada Sayyidina Muhammad itu berupa mimpi ru'ya salihah. Sayyidina Muhammad bercerita itu kepada Abu Bakar percaya. Apa yang dikatakan Nabi, Abu Bakar Siddiq percaya. Dia seorang, emangnya gampang gitu untuk bisa percaya kepada tiba-tiba orang yang aneh. Sayyidina Bilal untuk mempertahankan iman sampai disiksa. Ammar bin Yasir sampai terpaksa mengaku kafir secara lisannya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman, sampai Al-Qur'an turun untuk menyanjung dia, untuk membela dia. Kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan karena disiksa, itu mempertahankan imannya. Ammar bin Yasir. Tiba-tiba kita memperoleh iman sekarang nih, iman gratis. Nggak pernah mengalami siksaan, nggak pernah mengalami gejolak-gejolak. Ada orang baru datang kepada kita, tiba-tiba kita beriman. Kita dapatkan iman gratis, iman warisan. Apa bukannya dosa itu wujud kita? Nah, seperti biar sih bilang kemarin. Nah, ini ketika Imam Ibn Arabi menafsirkan ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, wa'fu anna waghfir lana, waghfir dzunuba wujudatina li'annaha min akbaril kaba'ir. Dosa wujud kita di dunia ini, dengan wujud kita aja, wujud kita ini merupakan dosa besar. Kenapa dosa besar? Kita nggak pernah berjuang kok tiba-tiba beriman, nggak pernah berjuang tiba-tiba diberikan hadiah keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, beliau menampilkan sebuah saja Ibn Arabi. Idza qultu ma adnabtu laqalat mujibatan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun. Masyaallah. Kata Ibn Arabi, seandainya aku berkata aku nggak pernah kok membuat dosa, laqalat mujibatan, maka seakan-akan ayat itu akan menjawab pernyataanku tadi, wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun. Wujud Anda itu sudah merupakan dosa, yang mana dosa itu tidak bisa dikiaskan dengan dosa apapun. Artinya apa? Terbawa kan dosa itu, terbawa dosa itu. Kalau dosa maksiat fisik, oke lah, selesai kita lakukan, selesai mabuk, oke, habis itu kita nggak dosa lagi. Kita ninggalin sholat, nanti sholat lagi, berarti yang sholat tadi, meninggalkan sholat itu adalah maksiat. Selesai, berarti kan kita nggak maksiat lagi. Kita mencuri, berarti kita tinggalkan mencuri, nggak ada maksiat lagi. Tapi wujud kita ada loh, itu bawa terus sifat wujud itu. Sepanjang dawamnya sifat wujud ada pada diri kita, sepanjang itulah azambul itu. Maka muncullah ibadah yang namanya zikir. Muncullah ibadah yang namanya zikir sebagai pembanding untuk dosa wujud itu. Karena kalau sholat itu muaqqat, ada waktu-waktunya. Puasa ada waktu-waktunya. Contohnya puasa imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin. Puasa itu adalah menahan yang sifatnya tertentu dari sesuatu yang sifatnya tertentu pada waktu tertentu, kata Imam Nawawi. Artinya ada waktu-waktu kita ibadah-ibadah. Ya. Ibadah-ibadah badaniah. Ada ibadah yang tidak kenal waktu, yaitu zikir. Maka dengan zikir itulah kita bisa, semoga Allah ampuni dosa-dosa wujud. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Nah, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menjelaskan dzkurullaha dengan kata fi'il amar itu fi'il yang mutlak. Maksud fi'il yang mutlak, fi'il yang tak dibatasi, yang tak berkait dengan waktu, yang tak terkait dengan tata cara. Maka disitulah kelapangan muncul dari ilmu fikih. Kenapa kok ada zikir seperti ini? Kok ada muncul Naqsyabandi, kok muncul Syatari, kok muncul Syadzili, kenapa kok muncul Samani? Itu adalah rahmatan minallah ta'ala. Wa ma sakattu anhu. Itu bagian sesuatu yang Rasulullah diamkan. Allah sudah haramkan sesuatu, maka jangan lakukan. Allah perintahkan sesuatu, maka jangan disia-siakan. Wa ma sakattu anhu rahmatan lakum.
Maka sesuatu yang Rasulullah diamkan itu adalah rahmat. Silahkan. Apalagi zikir itu adalah zikir di luar sholat. Boleh nggak zikir kita tambahkan di dalam sholat? Padahal sholat itu adalah ibadah mahdoh. Sedangkan sholat itu nggak boleh ada semacam tambahan pengurangan. Nah itu contohnya sahabat Nabi ketika bacaan yang tidak ya, menambah bacaan yang tak pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tambahkan dengan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Lalu habis itu ditanya oleh Nabi siapa yang mengucapkan itu, dia menjawab saya ya Rasulullah memuji, menyampaikan bahwa malaikat menurunkan rahmat bagi dia. Itu muhaddatsun. Al-muhaddath. Kenapa kok tiba-tiba dia punya inisiatif? Inisiatif bukan inisiatif otak loh. Kenapa kok batinnya tiba-tiba ingin menambah bacaan di dalam i'tidal kalimat thayyibah? Lalu ternyata beliau disampaikan salam oleh para malaikat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan masalah takrirnya. Oh, kalau nanti muncul ikhtilaf fikihnya. Oh, itu kan udah takrir dari Nabi. Enggak bisa dikatakan bid'ah. Bukan masalah takrirnya kan belakangan. Takrir kan belakangan. Munculnya perbuatan itu ada dasar nggak sebelumnya? Nah nih, sahabat ini bukan syariat. Sahabat bukan penerap syariat. Atas dasar apa beliau menambahkan zikir-zikir dalam ketika yang tidak? Kalau bukan karena ayat tadi, kemutlakan ayat-ayat Al-Quran tentang perintah zikir yang tidak dikaitkan dengan waktu dan tempat. Nah, itulah pentingnya ushul fikih. Pentingnya ushul fikih. Sesuatu yang tidak diberikan takyid, pengait dalam Al-Quran, ketika kita berikan kaid, kita atur sendiri, nggak boleh begini, itulah pelaku bid'ah sebetulnya. Nah, jadi pembid'ah zikir-zikir kita ahli bid'ah dong. Bid'ah fauqa bid'ah. Masya Allah. Syadid juga di dia. Nah, ternyata jawaban tadi ketika beliau ditanya apa ruh, apa wahyu, apa al-haq, apa sakinah, apa mahabbah, ini Imam Hakim menjawab dengan ayat. Lalu dijawab oleh muridnya ini, qala al-qa'il qad araftu annahu madhkurun kulluhu fi tanzil. Ya, saya sudah tahu, kok semuanya sudah disebutin. Saya tahu. Wa inna ma ibtaghaitu ma'rifata nafsi hadhihi al-asya' lal asma. Saya tahu itu ada di dalam ayat, tapi yang saya ingin itu adalah apa sih hakikatnya wahyu itu, hakikat ruh itu apa, al-haq itu apa, sakinah itu apa, hakikatnya apa. Saya bukan pengen nanya asma, kata beliau. Enggak sabar dia. Enggak sabar. Murid. Apa kata beliau? Hayhata anta tahtaju ila sabri an ma'rifati hadha. Jauh sekali belum makamnya Anda untuk Tahtaju ila sabr ya. Tahtaju ila sabr. Berontaknya itu sudah menunjukkan makamnya. Maka kita sebagai salik itu memang harus sabar. Apa sih yang sedang diberikan oleh guru? Udah amalin. Jangan ngintip apa nih amalan orang amal. Takhir 'anil bayan yajuz. Takhir 'anil bayan yajuz. Ayo. Nah, itu enggak sabar. Hatta idza raqa bika tariqul iradati ila mahallil qurbah fa qarubta hunaka fasal hina idzin min hadhihi al-ashya'. Nanti kalau kamu sudah sabar, sudah mendapatkan maqam sabar, mengamalkan apa yang dilazimi, yang lazim pada maqam nunggu itu, dan ketika kamu nanti naik dari maqam iradah kepada mahal qurbah, faqurubta hunak, ketika itu kamu sudah dekat kepada Allah, maka tanyalah ketika itu tentang ini. Siapa tanyanya? Mungkin dia bukan tanya lagi tentang kepada gurunya. Mungkin dia bertanya kepada dengan hadits nafsi tadi. Maka tidak semuanya para aulia itu nanti bertanya dalam fisik, secara fisik. Dah ketemu guru, dia datang meminta fatwa, istifta' ruhi langsung ngomong enggak mesti ngomong. Mungkin bisikan-bisikan aja. Handphone aja bisa kok nggak ngomong, bisa nyampe. Manusia bisa. Kalah main handphone gitu. Kalah main handphone. Jadi sangat rugi ketika ada orang berpercaya. Bisa nggak manusia itu antar dia dengan dia merasakan kata, antara si fulan dengan si fulan merasakan kata? Bisa, handphone aja bisa. Dengan tatapan mata aja bisa ketahuan. Assalam. Anak orang buka gitu ya. Ya salam.
Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Yang jomblo-jomblo ini udah nikah ini. GR aja. Nah, Jomblo jadi saudara. memang ma'iyatullah, ma'iyah yang ada di balik sabar itu memang berat. Kan innallaha ma'as sabirin. Ma'iyah di situ kan bukan sekadar ma'iyah kita dengan si fulan dengan fulan, ma'iyah bareng fulan. Enggak, ma'iyatullah itu muraqabahnya betul, saking ma'iyahnya itu dia membayangkan Allah itu bukan ahwanun nazirin lagi. Ketika dalam kesunyian dia merasa ma'iyah, dia menganggap pandangan Allah kepada dia itu bukan pandangan yang hina lagi. Enggak meremehkan pandangan Allah kepada dia. Kita di depan manusia bisa merasakan, menganggap pandangan orang pada kita ajalun nazirin. Ini orang mulia nih, kita harus tampil dengan style yang enak dilihat, good looking. Good looking. Kita bisa mempoles fisik kita, tapi kita nggak bisa mempoles batin kita. Nah, ma'iyah dan muraqabah itulah yang bisa mengontrol kita dalam keadaan kesendirian. Bahkan hal-hal sepele itu hal sepele ketika kita tergelincir di masalah hal sepele, ketika tidak merasakan Allah bersama kita, tidak merasakan Allah sedang mengawasi kita, hal-hal sepele bisa kita lakukan, bisa kita tergelincir melakukan hal sepele yang sebetulnya tidak baik. Itu saya pernah baca, ada al-habaib, satu habib di Yaman ditanya oleh muridnya, tiba-tiba dia beberapa hari tidak merasakan nikmatnya ibadah. Beberapa hari tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ditanya oleh gurunya, kenapa kamu seperti itu? Apa dosa yang kamu lakukan selama ini dalam beberapa hari ini? Masalahnya apa? Saya masuk ke hammam mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri dan lupa baca doa. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Dia masuk hammam pakai kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kanan. Sunnahnya kan kaki kiri. Sunnah, kalau masalah sunnah, lupa berdoa, dia kehilangan manisnya ibadah. Itu masalah sunnah. Apalagi yang seperti tadi, suuzon kepada teman, parah banget. Atau maaf, ada riwayat atau Sayyidina Ali atau Abu Bakar, Abu Hurairah, Allahu ahaq wa yastahya bihi minan nas. Allah itu lebih berhak kita malu kepadanya daripada orang manusia. Ini ada pertanyaan dari seorang sahabat yang mandi tidak menggunakan pakaian apapun. Molen aja pakai baju. Kan nggak ada yang lihat ya Rasulullah. Apa aja Rasulullah? Allahu ahaq wa yastahyi bihi minan nas. Maka kalau mandi itu ya pakai, laki pakai celana lah. Celana sebetul. Jangan lupa semuanya tadi. Nah, jangan-jangan itu yang membuat kita hambar berzikir selama ini. Kita merasakan hambarnya berzikir itu hanya karena kita salah ngomong ke teman, kita sholatnya telat, kita durhaka pada orang tua. Jangan-jangan masalah itu. Cara kita mandi, cara kita bertasaruf dengan binatang, nampar binatang. Imam Bukhari kalau udah ketemu orang seperti itu udah marduk itu riwayatnya. Imam Bukhari, saking beliau merasakan kesuciannya sabda Nabi Muhammad SAW, harus dijaga kesuciannya. Ketemu orang-orang yang perilakunya sebetulnya kalau kita lihat zaman sekarang itu biasa aja kok, tapi bagi Imam Bukhari itu luar biasa, bisa mencederai kehormatan Nabi, kehormatan hadis Nabi. Nah, bisa jadi kita disebabkan oleh hal sepele yang membuat kita tidak merasakan enaknya zikir. Jadi sabarlah pada makom itu. Nah, ini mirip dengan banyak sebenarnya murid-murid yang gak sabar dengan penjelasan guru. Jadi guru itu seperti Buya Rosi tadi sampaikan di halaqah pertama, guru itu kadang-kadang suka menguji muridnya dengan hal-hal yang sebetulnya murid tidak tahu kan, atau hal-hal yang seakan-akan itu mencederai kehormatan dirinya secara sosial, nggak bagus. Akhirnya murid bisa lari. Oh, menganggap gurunya makomnya sampai segitu aja. Akhirnya murid lari. Akhirnya di situ kan terfilter siapa murid yang shadik, siapa yang murid yang kadzib wal kadzab.
akan terfilter, akan ya ketahuan lah yang siapa yang shadiq. Bahkan dalam keadaan hidup, jangankan dalam kehidupan keseharian, seorang salik dalam keadaan sudah sendiri di Naqsyabandi kan ada khalwat ya, 40 harian, 30 harian. Itu ruang khalwat kan seperti makam kuburan, dibikin bilik seperti segede kuburan, dibungkus pakai kain, dipagarin pakai kain kafan. Kita di dalam aja. Ketika kita diberikan sebuah zikir oleh guru, kita mikirnya pengen nambah nama-nama, padahal yang ada aja kita belum selesaikan. Udah selesai pun belum tentu kita tuntaskan dengan baik secara keikhlasannya. Kita mengharap tambahan. Kenapa kita tidak merasakan lezat yang itu? Bahkan malah dia berada di dalam kelambu dia, membayangkan makam temannya di sebelah. Kok tiba-tiba di kamar temannya ada cahaya gitu. Nah, ini pernah kejadian di Suruh-Suluk di Sumatera Barat. Malam-malam ini salah satu teman bangun ke kamar mandi, masuk lagi ke ruang suluk, itu kan sebelah-sebelahan aja sama kain. Dilihat ini kok kamar temannya ada cahaya gitu. Cahaya warna biru cahayanya. Nah, ketahuan kan? Ternyata diintip, ternyata Thariqah Facebookia. Iya kan warna biru. Itu fakta adanya. Kasyaf gitu. Kirain apa? Kasyaf. Artinya kan nggak sabar ya. Ada orang santri yang salik, seharusnya kan handphone. Seharusnya kan handphone itu harus janganlah. Ujian berat kalau kita suluk itu ujian berat kalau ada handphone, ditinggalin aja. Kalau HP-nya nggak ada apa-apa, tinggalin aja sama istrinya. Kalau istrinya suluk gimana? Iya. Iya kan ada nur. Di kelambu teman kok ada nur gitu kan? Itu nurnya warna biru. Bukan nurullah ya. Nurul Facebook, Masya Allah. Itu fakta memang ada seperti itu. Itu simbol, kita menjadikan itu i'tibar bahwa kita pun bisa melakukan kelalaian dalam bentuk lain. Mungkin itu dalam bentuk Facebook, chatting-chattingan, debat di Facebook, padahal itu dalam ruang suluk, di ruang khalwat. Masih sempat ya. Ada lagi yang saya menyaksikan sendiri waktu sama-sama suluk. Di luar suluk itu saling hasad-hasadan gitu. Hasadan hasidin, hasadan hasudun. Saling benci ke temannya. Satu suluk. Ketika salah satu teman ini diminta untuk khutbah lebaran oleh mursyid, wah, ini teman-teman suluk yang lain tuh marahnya minta ampun. Saya merasakan orang dan terungkap di lisan mereka. Ini orang gimana gitu. Nah, akhirnya kita teman dengan dia, teman dengan ini juga mendamaikan. Ya tetap aja nggak bisa damai kalau hatinya sudah seperti itu, udah nolak gitu. Ketemu kutub yang sama antara dua magnetnya, saling tolak menolak gitu. Nah. Dari sabar, maqamus sabar itu memang berat ya. Gampang diucap tapi berat hakikatnya, karena ma'iyah itu sesuatu yang mahal. Innallaha ma'as sabirin, Allah ma'as sabirin. Berat. Sabar batin. Sabar zahir aja sulit. Ketika Nabi lewat di depan seorang ibu yang ditinggal wafat oleh anaknya, ibu itu meronta-ronta. Nabi di belakang. Nabi suruh sabar. Kata ibu-ibu itu, dia ngelihat siapa? Anda tidak merasakan apa yang saya rasakan. Anak itu terus meronta, ibu itu terus nangis. Akhirnya Rasulullah pergi. Kemudian ada sahabat yang beritahukan, Bu, ibu nggak tahu tadi yang bilang itu siapa? Itu Rasulullah datang lagi orang itu. Innamas sabru 'inda sadamatil ula, kata Allah Rasulullah. Akhirnya kan ketika diberitahu itu adalah Rasulullah, maka ibu itu minta maaf, minta ampun kepada Allah. Ternyata itu Rasulullah salah membentak orang yang tadinya menasehatinya. Lalu muncul sabda Rasulullah, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu adalah ketika hentakan pertama yang tadi
Ketika detik-detik kita mendapatkan musibah, ketika itulah sabar itu. Jadi nggak ada istilahnya sabar pending itu nggak ada. Sabar loading sabar itu nggak ada. Sabar itu ya inda sadamatil ula. Sabar bu enggak. Yang tadi ibu. Jadi Nabi pernah digituin ya? Nabi pernah dibaperin. Nabi pernah digituin oleh ibu. Jadi hayhat anta tahtaju ila sabri an ma'rifati hadza. Wah, ternyata Anda butuh sabar untuk mengetahui ini. Fa inna ulaika ahlul qurba bihajatin ila ma'rifati hadza. Nah, ketika kamu sudah mencapai maqam ini dengan sabar tadi, mendapatkan maqam qurbah, dan kamu sudah mendapatkan posisi sebagai ahlul qurbah, mereka secara otomatis membutuhkan kepada pengetahuan hakikat apa ruh itu, apa wahyu itu, apa al-haq, apa sakinah, dan apa mahabbah itu. Karena sudah lazim maqam itu butuh pengetahuan itu. Enggak perlu ditanya-tanya lagi, pasti dia nyari-nyari magnet siapa nih. Makanya kata Buya Razi, seperti Habib Umar tuh sering-sering keliling dunia itu bisa jadi sedang mencari siapa nih seseorang yang bisa menambahkan ilmu kepada saya. Seakan-akan Habib Umar ngomong gitu. Ya, secara zahir kita memperhatikan beliau itu adalah mencari untuk dakwah murid-muridnya. Tapi secara batin beliau kita nggak tahu. Seseorang butuh kepada orang jauh di atasnya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Khalas bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Napas dulu. Saya minum dulu. Cahaya biru. Ini biru nih, saya minum yang biru dulu ya. Cahaya hijau. Bismillah. Tawakuf ya sama nafas. Ya, minum dulu lah. Ya. Ya, kita salawat sebentar ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat al-Fatih. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلوات روحية. اللهم صل على روح سيدنا محمد. ulangi. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وجسده في الأجساد وقبره في القبور. صلوات الذاتية. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في جميع الأسماء والصفات. ulangi. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في جميع
الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في جميع الأسماء والصفات. صلى الله